Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mriswan Nazifi dari jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan membahas tentang iptek dan peranata sosial. Yang pertama, iptek yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan oleh manusia dapat membuat manusia itu menjadi rusak atau dapat juga memperbaiki manusia itu sendiri. Pengimplementasiannya dilakukan oleh manusia, digunakan oleh manusia, dan pengembangannya juga dilakukan oleh manusia. Semakin lama, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin modern. Pada saat ini kita sudah memasuki industri 4.0. Semua menggunakan jaringan internet yang nantinya juga akan masuk ke industri 5.0, yang mana artinya semua aktivitas manusia akan digantikan oleh AI atau robot. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengubah pembentukan budaya pada masyarakat. Seperti contohnya mungkin di lingkungan kita saat kita berjumpa, bersosialisasi dengan orang bertatap muka, tidak seperti zaman dulu orang sebelum ada gadget. Zaman sekarang orang lebih asyik dengan sosial media yang dia miliki di gadget masing-masing, sehingga itu dapat mengubah budaya masyarakat yang dulunya bila berjumpa seseorang maka dia akan bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitarnya. Namun tidak dengan zaman sekarang yang lebih senang atau suka bersosialisasi di media sosial. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga apabila kita memasukinya atau menggunakannya dengan kreatif dapat menaikkan derajat kita atau justru menurunkan derajat kita. Jika kita kreatif, kita dapat menggunakannya sebagai mungkin media dakwah, media sharing berbagi ilmu, dan hal positif lainnya. Namun jika kita gunakan bisa juga sebagai penyebar hal-hal yang berbau aib, konten-konten negatif dan lainnya, itu bakal akan menurunkan derajat kita. Selanjutnya kita masuk ke peranata sosial. Peranata sosial ini adalah suatu sosial, yaitu zon politiken, yang mana seorang makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa membutuhkan bantuan makhluk hidup lainnya. Peranata sosial ini memiliki lembaga-lembaga, yang mana di dalamnya itu terdapat aturan dalam kebudayaan. Aturan dalam kebudayaan ini memang harus memiliki lembaga. Bila aturan itu tidak memiliki lembaga, maka dia akan sia-sia. Contoh lembaganya yaitu ada peranata agama. Jika ada kasus dalam keagamaan, maka ada lembaga yang berwenang untuk membantu kasus tersebut, yaitu seperti pengadilan agama, KUA, dan lainnya. Ada juga lembaga peranata keluarga, seperti dalam keluarga adanya seorang ayah yang menjadi pemimpin, yang membuat aturan kepada anggota keluarganya. Kemudian juga ada peranata pendidikan, seperti di Indonesia ada Kemendikbud. Selanjutnya ada peranata politik, seperti sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.